Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1, kelompok 3 Matematika, dengan anggota Angelina Denisa Putri, Anissa Dinda Pratiwi, dan Anissa Febianti. Kami akan menjelaskan tentang ukuran letak data. 1. Kuartil. Kuartil adalah membagi data menjadi 4 sama banyak. 2. Desil. Desil adalah membagi data menjadi 10 sama banyak. 3. Persentil. Persentil adalah membagi data menjadi 100 sama banyak. Saya, Angelina Denisa, akan menjelaskan tentang kuartil. Jenis kuartil. 1. Kuartil atas atau Q1 dengan rumus 1/4 N plus 1. 2. Kuartil bawah atau Q2 setengah N plus 1. 3. Kuartil bawah atau Q3 3/4 N plus 1. Rumus kuartil data kelompok. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang F per F dikali C. Keterangan, Q1 adalah kuartil ke-1, TB adalah tepi bawah, N adalah banyaknya data, F adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F1 adalah frekuensi kelas desil, C adalah panjang kelas interval. Contoh soal. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 3, 4, 7, 8, dan seterusnya. Pertama, urutkan data tersebut menjadi 3, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, 14 data tersebut kita bagi menjadi 2 secara seimbang. Dapatlah hasil tengah 7 dan 7. 7 dan 7 dijumlah lalu dibagi menjadi 2 sama dengan 7. 7 ini adalah hasil Q2. Kemudian bagaimana mencari Q1 dan Q3? Sisi yang sudah dibagi 2 tadi, kita bagi lagi secara seimbang. Q1 bisa kita lihat, total adalah 7 data. Sisi sebelah kiri total adalah 7 data. Sisi sebelah kanan juga 7 data. Sisi tersebut dibagi lagi menjadi 2, lalu kita coret sama rata, kemudian dapatlah hasilnya 4, hasil tengahnya. Itu adalah Q1. Kemudian sisi sebelah kanan kita coret juga, lalu hasilnya adalah 8. Jadi, untuk mencari Q2, kita bagi menjadi 2 secara seimbang data tersebut. Kemudian, data yang sudah dibagi menjadi 2, dibagi lagi secara seimbang untuk menemukan hasil Q1 dan Q3. Jadi, Q1 adalah 4, Q2 adalah 7, Q3 adalah 8. Contoh soal berikutnya. Perhatikan data berat badan dalam tabel berikut ini. Berat badan 40-44, frekuensinya adalah 7. 45 dan 45-49 dengan frekuensi 10. 50-54 frekuensinya adalah 13 dan seterusnya. Contoh soal berikutnya. Saya membuat tabel frekuensi kumulatif naiknya. Caranya adalah yang atas tetap 7, kemudian yang bawah 7 ditambah 10, 17, 17 ditambah 13, 30, dan seterusnya dengan hasil total 52. Untuk mencari kuartil atas, rumusnya adalah TB ditambah 1/4 N dikurang sigma frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas interval. Untuk mempermudah, kita cari dulu satu-satu. 1/4 N adalah 1/4 dikali 52, karena N adalah 52. Jadi 1/4 dari 52 adalah 13. Kemudian, tepi bawah. Sebelumnya, 13 itu adalah, data ke-13 adalah berat badan 45-49, frekuensi 10, frekuensi kumulatifnya adalah 17. Jadi, tepi bawahnya adalah 45, berat badan yang sudah kita pilih, yang sudah kita peroleh, dikurangi 0,5 sama dengan 44,5. Kemudian, sigma frekuensi kumulatifnya adalah 7. Bagaimana mendapatkan 7? 7 kita dapat dari 1
1 di atas berat badan yang sudah kita peroleh. Frekuensinya adalah 10, karena yang sudah kita peroleh adalah berat badan 45-49 dengan frekuensi 10. Panjang kelas intervalnya adalah 45 dikurang 40 dengan hasil 5. Kemudian kita tinggal masukin angka yang sudah kita peroleh. TB adalah 44,5 ditambah 13 dikurang 7 dibagi 10 dikali 5. 44,5 ditambah 6 per 10 dikali 5. 44,5 ditambah 3, hasilnya adalah 47,5. Jadi, kuartil atas data adalah 47,5 kg. Saya Nisa Dinda akan menjelaskan materi persentil. Yang pertama ada rumus persentil data tunggal. PI yaitu persentil ke I sama dengan I dikali N banyaknya data ditambah 1 per 100. Yang kedua ada rumus persentil data kelompok. PI sama dengan TB yaitu tepi bawah ditambah I per 100 dikali N. N yaitu banyaknya data dikurang F jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil per FI atau frekuensi kelas desil, lalu dikali C yaitu panjang kelas interval. Tentukan persentil ke-65 dari data berikut. Jawab. Rumusnya yaitu PI sama dengan I dikali N plus 1 per 100. Banyaknya data ini adalah 15. Lalu kita urutkan data ini. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya. Pertama kita harus mencari letaknya dulu. Letak persentil ke-65 yaitu 65 dikali 15 yaitu banyaknya data ditambah 1 per 100 sama dengan 10,4. Karena 10,4 ini bilangan desimal, maka kita harus mencari persentil ke-65-nya menggunakan rumus, yaitu XK ditambah D dikali XK plus 1 dikurang XK. XK-nya ini yaitu 7. 7 ini merupakan data terurut yang terletak ke-10 ditambah 0,4 dikali XK plus 1 berarti 7 ditambah 1 dikurang XK yaitu 7. Hasilnya sama dengan 7,4. Jadi nilai persentil ke-65 yaitu 7,4. Dari histogram di atas, tentukanlah letak persentil kelompok ke-75. Pertama-tama kita harus membuat tabel frekuensi terlebih dahulu. Nah, tabel frekuensinya seperti ini. Setelah itu kita harus mencari letak persentil ke-75. Caranya yaitu 75 per 100 dikali 40 sama dengan 30. Jadi letak P75 yaitu 30. 30 ini berada pada kelas keempat, yaitu antara 56 sampai 60. Setelah itu kita bisa mencari persentilnya. Rumus dari persentil yaitu PI sama dengan tepi bawah ditambah I per 100 dikali N dikurang F per FI dikali C. Jadi persentil 75 sama dengan tepi bawahnya yaitu 56 dikurang 0,5 sama dengan 55,5 ditambah I-nya yaitu 75 per 100, N-nya yaitu jumlah frekuensi ini dikurang 25 per 8 dikali 5 sama dengan 50,5 ditambah 30 dikurang 25 per 8 dikali 5 sama dengan 50,5 ditambah 3,5
125 sama dengan 53,625. Jadi nilai persentil ke-75 adalah 53,625. Saya Nisa Febianti akan menjelaskan tentang desil. Desil sendiri adalah membagi data menjadi 10 sama banyak. Rumus desil dibagi menjadi dua, yaitu desil data tunggal dan juga desil data kelompok. Untuk mencari desil data tunggal, yaitu DI sama dengan I dikali N tambah 10 per 10 dengan DI adalah desil ke I dan N adalah banyaknya data. Untuk mencari desil data kelompok, DI sama dengan TB ditambah I per 10 N min F per FI dikali C. DI adalah desil ke I, TB adalah tepi bawah, N adalah banyaknya data, F adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FI adalah frekuensi kelas desil, dan C adalah panjang kelas interval. Contoh soal. Pada pelajaran statistik terdapat 10 mahasiswa dengan nilai sebagai berikut. Maka tentukanlah nilai desil ke-6. Pertama, kita mengurutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Kedua, kita masukkan rumus mencari desil data tunggal. Setelah itu, angka dari data tersebut dimasukkan, yaitu D6 sama dengan 6 dikali 10 tambah 1 per 10. D6 sama dengan 6 dikali 11 per 10. D6 adalah 6,6. Jadi, letak desil ke-6 adalah 6,6 atau terdapat pada data ke 6,6. Untuk mencari nilainya, kita menggunakan rumus seperti berikut. D6 sama dengan data ke-6 ditambah 0,6 dikali data ke-7 dikurangin data ke-6. Jadi, nilai dari desil ke-6 adalah 75 ditambah 0,6 dikali 80 dikurang 75. Desil ke-6 sama dengan 75 ditambah 3. D6 sama dengan 78. Contoh soal kedua adalah mencari desil data kelompok. Dari tabel frekuensi kumulatif di samping, tentukanlah desil ke-8. Pertama, kita harus membuat tabel frekuensi terlebih dahulu dari frekuensi kumulatif tersebut. Setelah membuat tabel frekuensinya, kita mencari letak desil ke-8 dengan cara sebagai berikut. N per 10 dikali F. 8 per 10 dikali 80 sama dengan 64. Letak desil ke-8 terdapat pada kelas interval 55 sampai dengan 59 dengan frekuensi 11. Selanjutnya kita mencari tepi bawah dari kelas tersebut. Tepi bawahnya adalah 55 dikurangin 0,5 sama dengan 54,5. Setelah itu kita mencari frekuensi kumulatif sebelum desil ke-8. Frekuensi kumulatifnya adalah 8 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 17 ditambah 14 sama dengan 62. Setelah kita mencari semuanya, kita masukkan angka-angka tersebut pada rumus mencari desil data kelompok, yaitu D8 sama dengan TB ditambah 8 per 10 N min F per FI dikali C. D8 sama dengan 54,5 ditambah 64 dikurang 62 per 11 dikali kelas interval. Panjang kelas intervalnya adalah 5. D8 sama dengan 54,5 ditambah 0,909. D8 sama dengan 55,409. Jadi, letak
desil ke-8 pada frekuensi kumulatif tersebut adalah 55,409. Sekian presentasi dari kelompok API. Atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.